Logistik untuk korban banjir dan longsor di Aceh terus berdatangan. Sedikitnya 25 sorti penerbangan setiap harinya dikerahkan untuk mengirimkan logistik ke sejumlah wilayah yang terisolasi. Posko terpadu setiap hari menerima hingga 30 ton bantuan logistik. Pesawat dan helikopter yang dikerahkan hanya mampu mengangkut 300 kg hingga 2 ton dalam sekali terbang. Sekitar 80% bantuan dapat dikirimkan pada hari yang sama. Sementara sisanya menunggu sorti berikutnya. Di samping logistik, pengiriman tenaga medis juga diprioritaskan untuk wilayah tengah, utara, dan timur Aceh. Hari ini tim BNPB bersama TNI menargetkan 27 sorti atau frekuensi penerbangan yang mengantar logistik ke wilayah Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayolus, Aceh Tamiang, Lok Sumawe, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Total bantuan logistik ke Aceh yang sudah berada di data BNPB sebanyak 448,6 ton per tanggal 10 Desember. Sementara yang tengah didistribusikan sebanyak 334 ton, 114 ton sisanya menjadi buffer stok yang terus dikejar penyalurannya. Sementara ruang instalasi gawat darurat RSUD Muda Sedia di Aceh Tamiang sudah kembali beroperasi melayani pasien. Fasilitas rumah sakit yang telah dibersihkan telah bisa digunakan kembali. RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang kini membutuhkan obat-obatan, pasokan listrik yang stabil, dan logistik serta tenaga medis. Jalan akses darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali tersambung setelah sempat terputus. Akses yang sebelumnya dibuat dengan pohon melintang hanyut terbawa derasnya air hujan yang sangat deras. Kejadian ini akhirnya memutuskan akses jalan dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Selengkapnya berikut laporan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Muhammad Andika dari Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, baru saja saya melintas jembatan darurat akses Garoga yang menghubungkan antara Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Jembatan ini kemarin sempat hanyut dikarenakan derasnya luapan banjir yang terjadi selama kurang lebih 2 jam. Alhasil, tadi sekitar pukul 2.30 siang, akhirnya dari dinas terkait dengan 2 alat berat beko kembali berhasil memasang jembatan darurat yang berupa pohon yang melintang ini. Pohon ini sangat berguna dikarenakan panjang atau lebar dari adanya daerah aliran sungai baru ini mencapai 30 meter. Jadi dengan ada jembatan ini masyarakat akhirnya bisa terhubung atau bisa melintas dari arah Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Ada 2 jembatan, yang pertama di jembatan Beli yang sudah dibangun oleh Angkatan Darat, yang kedua adalah jembatan yang dibuat secara darurat yang sebenarnya ini adalah bukan sungai tapi adalah daratan. Pemerintah diharapkan bisa merekonstruksi adanya aliran sungai ini, apakah nanti akan dibuat permanen ataupun akan ditutup. Mengingat kalau kita lihat derasnya airnya cukup tinggi, ditambah lagi dengan volume kedalaman yang tentu saja ini tidak pendek atau mungkin bisa dikatakan lebih dalam. Jona Hamonangan, Febri James, Muhammad Andika, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggalang donasi bagi korban banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Di kota Pontianak, Kalimantan Barat, galang donasi dilakukan dengan aksi cukur massal, potong rambut, bayar seikhlasnya. Berbekalkan alat pangkas, sebanyak 100 barbershop profesional meluangkan waktu untuk aksi kemanusiaan peduli banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warga dibebaskan untuk membayar upah pangkas rambut seikhlasnya. Aksi galang dana ini digelar tepat pada kegiatan Car Free Day sehingga mudah mengundang antusias warga. Selain itu, penggalangan dana akan dilanjutkan secara perorangan oleh para barber hingga mencapai target. Nantinya, barber juga akan memberikan edukasi kepada pelanggan bahwa masih buka donasi dan bisa lewat kris yang langsung masuk ke rumah zakat. Kalau ini belum terkumpul, ya mungkin kita akan move ke barber masing-masing atau pangkas masing-masing. Jadi di situ nanti kita akan edukasi kepada customer. Jadi kita juga mereka bisa langsung kiris gitu lah. Jadi kiris langsung ke rumah zakat kan. Jadi kita kerjasama dengan rumah zakat. Jadi setiap ada customer yang datang bisa kita kasih edukasi bahwa kita lagi mengadakan penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera.
Salah satu warga menyebut aksi sosial ini tak hanya bermanfaat bagi korban banjir, tapi juga bagi warga karena dilakukan secara profesional dan hasilnya cukup memuaskan. Ya bagus sih, soalnya ini juga untuk penggalangan dana untuk korban bencana alam kan, untuk saudara-saudara kita. Jadi charity ini bagus lah menurut saya. Jadi mereka dapat manfaat dari kita juga manfaat dapat dari mereka gitu. Oh, untuk potongan rambutnya bagus sih Kak, saya suka lah, cocok. Puas. Hah? Iya bisa request juga, potongannya bebas, modelan kita mau kayak gimana juga. Sementara itu, Branch Manager Rumah Zakat Kalbar Asrul Putrananda bilang, aksi ini sudah berjalan 9 hari di beberapa titik. Tak hanya kolaborasi bersama komunitas barber, tapi juga dengan damkar dan para musisi. Hingga saat ini, total sekitar 78 juta rupiah terkumpul, sementara untuk donasi online sudah masuk kurang lebih 115 juta rupiah dan sebagian sudah disalurkan ke Aceh dan Sumatera. Ini program kebaikan yang kita hadirkan untuk masyarakat yang ada di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Utara. Harapan kita adalah bagaimana caranya teman-teman barber ini bisa menginspirasi masyarakat Kota Pontianak hadir dengan memberikan pelayanan pangkas rambut gratis, cukur rambut gratis, bahkan hanya bayar seikhlasnya saja. Kita mudah-mudahan bisa menginspirasi ada kebaikan-kebaikan yang kita dapat meringankan untuk saudara-saudara kita yang ada di bencana Sumatera. Diharapkan aksi kemanusiaan dapat terus mengalir agar bermanfaat dan membantu meringankan beban korban bencana alam dimanapun. Sucia Lusinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Itu saja, saudara, bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan puing-puing dan tumpukan kayu di Kabupaten